أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan untuk hadir ke majelis ilmu yang mulia ini. Semoga kita yang hadir senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah. Kita berada di majelis yang semoga kita dikurniakan Allah ilmu yang bermanfaat. Keluar kita daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan meneruskan tafsir surah Al-Baqarah daripada tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-131. Sebagiannya sudah kita baca, sebagian lagi kita akan lengkapkan malam ini dan kita akan sambung dengan ayat yang ke-132 insyaallah. Seperti biasa kita akan baca ayat yang akan kita bahas, mengharap ridha dan barakah serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Itu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين بالعالمين بها إبراهيم بنيه ويعقوب
Sadaqallahul azim. Baik, jamaah sekalian. Halaman berapa kitabnya? 30? 35 yang pegang kitab, baris ke? Baris yang ke-15 dari bawah. Bagi yang pegang kitab, halaman 35, baris ke-15 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Idz qala lahu rabbuhu inda istidlalihi bil kawakibi wal qamari wasyamsi wattilaihi imaratal huduthi fiha wa dzalika qabla an-nubuwati wa qabla al-bulughi wa dzalika hina kharaja minas sarbi. Ini sudah kita baca, sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Idz qala lahu rabbuhu, dan ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, ai kepada Ibrahim, aslim, serahkanlah dirimu. Sebagian ulama tafsir mengatakan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyerahkan dirinya yaitu pada ketika dia tidak mendapatkan jawaban siapa yang menciptakan langit dan bumi sebenarnya. Ya, kita sudah cerita minggu yang lalu. Maka ketika dia dalam keadaan kebingungan itu, kemudian dia sampai pada kesimpulan dan berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Di situ juga Allah sampaikan kepadanya, aslim, serahkanlah dirimu. Ai fazid fi maqalatika wa qul la ilaha illallah, yakni tambahkan dalam ucapanmu, yakni ucapan yang minggu lalu kita baca, wajjahtu wajhiya, fazid fi maqalatika qul la ilaha illallah. Ditambahkan sebagai bentuk apa? Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim berkata, aku serahkan diriku, yakni tunduk dan taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbir alam sekalian. Aslim artinya serahkan diri, maksudnya tunduk dan patuh. Dan Nabi Ibrahim berkata dengan perkataan yang sama, aslamtu, aku berserah diri, aku tunduk dan patuh kepada Allah. Wa yuqalu qala lahu rabbuhu hina da'a qaumahu ila tauhidi aslim. Dan juga dikatakan, ada pendapat yang berkata Tuhannya berkata kepadanya ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya kepada ajaran ketauhidan. Dia berkata, aslim, serahkanlah dirimu. Ai akhlis dinaka wa amalaka lillah. Arti daripada aslim dalam pendapat yang berbeda, artinya adalah ikhlaskanlah agamamu dan juga amalmu hanya karena Allah. Qala, Nabi Ibrahim kemudian berkata, aslamtu ai akhlastu dini wa amali lillahi rabbil alamin. Nabi Ibrahim kemudian berkata, aslamtu, maknanya aku ikhlaskan agamaku dan amalku hanya untuk Allah, Tuhan yang menguasai alam semesta. Wa yuqalu, dan juga dikatakan, ada pendapat yang lain, perkataan itu dikatakan Allah kepada Nabi Ibrahim kapan? Qala lahu rabbuhu hina ulqiya finnar. Allah berkata itu kepada Ibrahim ketika dia dicampakkan ke dalam kobaran api. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim nafsaka ilayya, serahkanlah dirimu kepadaku. Qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin. Aku menyerahkan diriku hanya kepada Allah, Tuhan yang menguasai alam semesta. Ai
fawwadtu amri ilaihi. Aku serahkan urusanku hanya kepada Allah. Wa qad haqqaqa dzalika haitsu lam yasta'in bi ahadin minal malaikati hina ulqiya finnar. Dan Nabi Ibrahim merealisasikan itu ketika Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk berkata aslamtu lirabbil alamin. Dia realisasikan itu dalam perbuatannya, dan dia tidak minta kepada seorang pun dari kalangan malaikat ketika dia dicampakkan ke dalam api neraka. Dicampakkan ke dalam api yang dibuat oleh Raja Namrud. Ya. Nah, ini pendapat ada 3. Pendapat pertama, Allah berkata aslim itu ketika Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhannya. Pendapat yang kedua, Allah menyuruh Nabi Ibrahim berkata aslim ketika dia berdakwah kepada kaumnya. Aslim, ai akhlis, murnikan, ikhlaskan agamamu dan amalmu hanya untuk Allah. Pendapat yang ketiga, perkataan aslim ini Allah katakan kepada Nabi Ibrahim ketika dia akan dicampakkan ke dalam api. Aslim, serahkanlah dirimu kepadaku. Nah, 3-tiganya bisa kita terima pendapat tersebut. Ya, memang 3 keadaan itu adalah keadaan-keadaan yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, pada keadaan yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam kobaran api, memang Nabi Ibrahim tidak meminta kepada salah seorang makhluk Allah pun, hatta kepada para malaikat Allah. Ketika Jibril datang kepadanya, alaka hajah, apakah kamu perlu bantuan? Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau dengan kamu aku tidak perlu bantuan. Wa amma minallahi fabala. Tapi kalau daripada Allah, bantuan dari Allah, aku perlu bantuannya. Ini bentuk apa? Bentuk penyerahan diri yang total kepada Allah. Bahkan pada urusan yang genting itu pun, ketika ada makhluk Allah yang lain yang juga merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak mau menyerahkan urusannya kepada malaikat tersebut. Dia hanya menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betullah Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Ibrahim dengan berfirman kepada api itu yang seperti kita sudah bahas pada minggu-minggu yang lalu, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Baik. Nah, jamaah sekalian, perkataan aslim ini bermakna tunduk dan patuh. Ketika seseorang sudah berkata aslim, berarti dia sudah dianggap sebagai seorang muslim. Bentuk manifestasi daripada ucapan itu, maka dia sepatutnya memenuhi segala tuntutan-tuntutan agama yang dibebankan kepadanya. Dan Nabi Ibrahim sudah laksanakan itu. Segala perintah Allah yang berat sudah dilaksanakan dengan sempurna oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Disuruh bawa anak dan istrinya ke tempat yang jauh, dia mampu melakukan itu. Berani berhadapan dengan raja yang zalim, mengorbankan dirinya sendiri, dia berani laksanakan itu. Bahkan yang paling berat adalah membunuh anaknya sendiri, menyembelih anaknya sendiri atas perintah Allah, itu juga dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Inilah bukti salah seorang hamba yang betul-betul sudah muslim. Ya. Orang kalau mengaku muslim, tidak ada baginya pilihan melainkan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih memilih dan memilah,
Allah suruh kepada para perempuan untuk tutup aurat. Kemudian kita tidak mau turut pada perintah Allah ini dengan alasan apa? Nanti saja kalau sudah tua. Sekarang rambut kita masih bagus, masih cantik. Nanti kalau sudah banyak ubannya baru kita tutup pakai kerudung. Ini bukan muslim. Allah larang ini dan itu, kemudian kita masih berdalih, beralasan dan sebagainya, mencari jalan bagaimana caranya kita tetap dapat melaksanakan apa yang Allah larang itu. Kita bukan muslim. Orang yang sudah dianggap muslim adalah mereka yang betul-betul total kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, maka dari itulah Allah puji Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, karena penyerahan dia kepada Allah tidak pernah berbelah bagi. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan ayat yang ke-132. Wa wassa wa qara'a Nafi'un wa ibnu Amirin wa awsa bi hamzatin maftuhatin qabla wawin sakinatin. Imam Nafi' dan Imam Amir membaca dengan lafaz awsa. Kalau kita Imam Hafiz membacanya wawassa, ya. Imam yang lain dari Imam Qiraat membacanya awsa dengan hamzah yang difathahkan sebelum waw yang dimatikan, waw yang berbaris sukun. Artinya sama, artinya berwasiat. Wa wassa biha ay biittiba'il millah. Nabi Ibrahim berwasiat yakni dengan mengikuti agama. Ibrahimu banihi. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya. Wa kanu thamaniyatun. Anaknya Nabi Ibrahim ada 8. Yang kita tahu kan anaknya berapa? 2 ya. Yang diceritakan dalam Quran anaknya 2. Dalam tafsir Munir disebutkan anaknya ada 8. Ismailu wa huwa awwalu auladihi. Ismail anak pertama. Wa ummuhu Hajar al-Qibtiyah. Ibunya namanya Hajar. Bangsanya bangsa Qibti. Qibti ini orang mana? Orang Mesir. Karena dia diberikan oleh raja yang berkuasa di Mesir ketika Ibrahim datang ke Mesir. Ya. Ceritanya panjang itu. Nanti kesempatan yang lain kita cerita. Wa Ishaqu, dan yang kedua anaknya bernama Ishaq. Wa ummuhu Sarah, ibunya namanya Sarah. Wal baqiyatu, dan yang lainnya sisanya 6 orang lagi. Wahum Mudun wa Madian wa Yakshan wa Zamran wa Ashbaq wa Syuh. 6. Mudun, Madian, Yakshan, Zamran, Ashbaq, Syuh. Ini 6 orang lagi anaknya. Ya, ini tidak pernah diceritakan Allah dalam Quran. Ibunya siapa? Ummuhum Qanturah al-Kan'aniyah. Ibu mereka adalah Qanturah, orang Kan'an, bangsanya Kan'an. Tazawwajaha Ibrahimu ba'da wafati Sarah. Ibrahim menikahinya setelah wafatnya Sarah. Begitu. Anaknya ada 8, yang 2 diceritakan Allah dalam Quran, 6 lagi tidak. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang Qanturah nih. Qanturah bahasa Inggrisnya itu disebut Ketura. Ada satu teori berdasarkan kajian ya. Tahun 95 di UKM,
University Kebangsaan Malaysia, tempat saya belajar, ada satu simposium atau seminar. Dalam seminar itu disampaikan satu hasil kajian bahwa orang-orang yang tinggal di Kepulauan Nusantara ini punya DNA yang sama dengan anak-anaknya Nabi Ibrahim. Dari yang mana istrinya? Dari istrinya yang bernama Konturoh. Gitu. Disebutkan di situ keturunan Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Konturoh ini disebut sebagai Bani Jawi. Bukan orang Jawa saja, bukan. Bani Jawi disebutnya. Siapa mereka? Termasuk orang Jawa, orang Sunda, kemudian orang Bugis, ya, Banjar, ya. Disebut Jawi. Makanya dulu sewaktu ulama-ulama kita belajar, mereka belajarnya ke Haramain, Mekah, Madinah. Nah, di Mekah itu orang-orang dari Nusantara disebut Ashabul Jawiyin. Bukan berarti mereka orang Jawa, enggak. Disebut mereka itu sebagai Ashabul Jawiyin. Walaupun mereka itu dari bangsa yang berbeda-beda. Dari Patani, Thailand juga ada. Mereka masuk dalam kategori itu. Nah, menurut kajian salah seorang profesor ini, keturunan Konturoh itu ada di Kepulauan Nusantara. Buktinya apa? Buktinya dari hasil DNA, hasil tes DNA, ada kemiripan sebesar 27% antara DNA orang-orang di Nusantara dengan DNA bangsa Eropa Semitik yang berada di sekitar Timur Tengah, dekat di mana Nabi Ibrahim dulu pernah tinggal. Ada kesamaan DNA sebesar 27%. Ya. Maka ada yang berkata kita ini Yahudi daripada bangsa Timur Jauh. Ya. Ada kesamaan itu. Wallahu a'lam. Ini kajian, ya. Ini kajian. Ada betulnya, mungkin juga ada salahnya. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan memang dari keturunan Konturoh ini ada yang berhijrah kemana? Kepulauan Nusantara. Bisa jadi begitu. Ya. Karena dari hasil tes DNA ada kemiripan sebesar 27%. Begitu. Ya. Kalau memang kajian ini betul, berarti kita masih ada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Ya, kita masih ada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, yakni Ishak dan juga Ismail, disebutkan dalam tafsir yang lain, ketika Nabi Ibrahim itu berwasiat, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim wafat pada usia 137 tahun. Ini umurnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim umurnya 137 tahun. Dan ketika itu anaknya yang bernama Ismail, ketika ayahnya wafat, usianya itu 89 tahun. Ya. 89 tahun. Maaf. Ini umurnya dari Ismail, ya. Ismail wafat usianya adalah 137 tahun. Ketika bapaknya wafat, Ibrahim wafat,
waktu itu umurnya 89 tahun. Ya. Ketika Ibrahim berwasiat itu sebelum dia meninggal. Nah, beda antara Ismail dengan Ishak 14 tahun, Pak. Beda umurnya. Kalau umurnya Ishak umurnya adalah lebih panjang daripada Ismail. Dia hidup sampai usia 180 tahun. Nabi Ishak. Panjang. Dan dia wafat di Ardul Muqaddasah. Tanah yang disucikan. Yakni Baitul Maqdis. Sekitar situ. Dan dikuburkan tidak jauh daripada makam ayahnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya Ismail dan Ishak. Apa yang dia wasiatkan? Kemudian ayat ini juga berkata, wa Ya'qubu. Ya. Dan juga Nabi Ya'qub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya dan juga wasiat Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya adalah, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu, menjadi agama kamu. Maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya. Nah, perkataan Ya'qub ini, wal ashhuru annahu ma'tufun ala Ibrahim. Qiraat yang masyhur, Ya'qub ma'tuf kepada Ibrahim. Wa yajuzu kaunuhu mubtada'un mahzuful khabar. Dan boleh juga dia menjadi mubtada yang khabarnya dihilangkan. Wal makna, dan artinya anna Ya'quba, bahwasannya Ya'qub wassa ka wasiyati Ibrahim. Nabi Ya'qub juga berwasiat seperti wasiat Ibrahim. Kalau dibacanya ataf kepada Ibrahim. Ya. Wa quri'a bin nasbi, dan dibaca juga dengan cara dinasabkan. Jadi wa Yaquba, ya. Atfan ala banihi, ataf kepada banihi. Wal makna, maknanya kalau dibaca nasab, wassa biha Ibrahimu banihi wa nafilatihi Ya'quba. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan cucunya Ya'qub, begitu. Kalau dibaca nasab. Tapi yang masyhur dibacanya apa? Dibacanya rafa. Ya, dibacanya rafa. Karena apa? Karena Nabi Ya'qub itu tidak pernah berjumpa dengan Ibrahim. Maka bagaimana mungkin Nabi Ibrahim berpesan kepada Ishak dan juga Ya'qub kalau dia tidak berjumpa? Maka yang masyhur adalah dibaca dengan rafa. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu. Nah, artinya apa? Nabi Ya'qub juga berwasiat yang sama seperti wasiat Ibrahim kepada anaknya. Apa wasiatnya? Ya baniya, innallaha astafa. Sesungguhnya Allah telah memilih, ai ikhtara, Allah telah memilih, lakumuddina, agama bagi kalian, ai dinal Islam alladhi huwa safwatul adyan. Allah telah memilih agama Islam yang itu adalah agama pilihan. Fala tamutunna, maka janganlah engkau sekali-kali mati
illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Ai fathbutu 'alal fathbutu 'alal islami, maknanya adalah tetaplah di atas agama Islam, hatta tamutu muslimina, sampai kamu mati dalam keadaan muslim, mukhlisina lahu ta'ala bit tauhid wal ibadati, dalam keadaan mukhlis, ikhlas bagi Allah dengan mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini pesan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan juga Yakub kepada anak-anaknya. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berpesan dengan pesan yang lain. Ayah tinggalkan harta, di Jonggol ada tanah 2 hektar, di Citayam ada beberapa rumah kontrakan. Enggak begitu. Nabi Ibrahim pesannya apa? Innallaha astafa lakumuddin, Allah telah memilih Islam sebagai agama. Fala tamutunna, jangan sekali-kali engkau mati, illa wa antum muslimun, melainkan engkau dalam keadaan muslim. Pesan ini harus senantiasa kita ingatkan kepada anak-anak kita. Apatah lagi kalau kita menghadapi sakaratul maut, panggil anak-anak kita. Ingatkan bahwa janganlah kalian tinggalkan agama yang telah Allah pilih untuk kita. Betapa banyak orang-orang yang Allah tidak pilih mereka menjadi orang-orang yang beragama Islam, tetapi kita, Allah telah pilih menjadi orang-orang yang beriman dan beragama Islam. Satu nikmat yang besar daripada Allah. Nabi Nuh punya anak, anaknya tidak berislam, tidak beragama Islam, padahal bapaknya Nabi. Nabi Lut, istrinya tidak beriman kepada Allah dan kepada suaminya, padahal suaminya Nabi. Kita bukan anak Nabi, bukan siapa-siapanya Nabi, tapi Allah pilih kita menjadi orang yang sudah beragama Islam. Maka jaga iman ini, jaga Islam ini, jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan merasa terlalu percaya diri bahwa kita akan mati dengan membawa iman. Tidak ada jaminan. Ya. Tidak ada jaminan bahwa orang itu kalau sudah rajin ke masjid, matinya pasti dalam keadaan muslim. Tidak ada jaminan. Dalam kisah yang masyhur ada pendeta yang bernama Barsisoh, ya kan? Itu terkenal ceritanya itu. Barsisoh, ahli ibadah. Saking hebatnya dia punya ibadah, itu murid-muridnya punya kebolehan bisa terbang, Pak. Muridnya saking hebatnya dia punya ibadah, terbang. Coba. Ini orang kalau zaman sekarang kalau diceritakan perkara ini mungkin tidak percaya. Ada orang bisa terbang ketika dia banyak berzikir, banyak ibadah. Guru kami, Kiai Haji Saifuddin Amsir, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dia pernah bercerita bahwa gurunya, guru kita semua juga, Muallim Syafi'i Hadani, beliau punya satu bilik khusus untuk dia beribadah. Satu ketika Buya Saifuddin Amsir lewat di kamarnya, kebetulan pintunya kebuka sedikit. Beliau lihat muallim lagi zikir. Ketika dilihat, itu badan muallim ngangkat, Pak. Muallim badannya ngangkat, nggak napak di tanah. Tuh, muallim punya karobah luar biasa. Jadi memang ada orang-orang yang diberikan kelebihan seperti itu. Kemudian murid beliau yang bernama Kiai Fakhruddin Al-Bantani bercerita, dia menyaksikan sendiri bahwa muallim ini adalah wali min auliyaillah. Satu ketika mobilnya kehabisan bensin, Pak. Kemudian muallim suruh ambil air, isi.
Disuruh ambil air, itu mobil diisi sama air. Jalan tuh mobil. Logika yang mana yang bisa mencerna itu? Mobil kan bahan bakarnya adalah petrol. Tapi kenapa dengan air bisa jalan? Bagi orang-orang tertentu, segala yang mustahil Allah bisa izinkan. Itu. Dan mu'alim pesan kepada orang-orang yang lihat kejadian itu, jangan cerita selagi beliau masih hidup. Salah satu mukarramah daripada beliau, mu'alim Syafi'i. Jadi ketika orang beribadah hebat, ada sir daripada ibadah itu berupa apa? Karomah yang Allah berikan. Nah, ini Barsisah dan juga muridnya sudah punya karomah. Tetapi dia mati dalam keadaan apa? Tidak membawa iman. Ya. Dia tidak membawa iman ketika dia mati. Panjang kalau kita ceritakan. Kesimpulannya begitu. Artinya jangan terlalu percaya diri. Ketika kita sudah menjadi orang yang taat kepada Allah, belum tentu kita mati dalam keadaan seperti itu. Maka mintalah selalu kepada Allah agar senantiasa dibimbing dan mati dalam keadaan ini. Maka kita minta pada Al-Quran, pada salat kita, yaitu bacaan ihdinas siratal mustaqim. Kan kita sudah berada pada jalan yang lurus, tetapi kenapa mesti selalu minta kepada Allah dengan bimbingan seperti itu? Karena kita tidak ada yang dapat menjamin akan mati dalam keadaan seperti ini. Maka selagi orang sholat, selagi dia baca Fatihah, selagi itu dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya orang tersebut akan diwafatkan dalam keadaan muslimi. Allahumma tawaffana muslimin. Itu senantiasa kita baca. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Itu doa siapa? Doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bagaimana kurang hebatnya, tapi dia tetap minta kepada Allah, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, sampaikan aku, susulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Itu Nabi Yusuf. Kita nama doang sama Yusuf, tapi amal jauh, ya. Maka kita lebih layak untuk minta kepada Allah supaya mati dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan ayat ini bermanfaat kepada kita agar senantiasa kita mendidik anak-anak kita, mengajarkan mereka agama dan iman, dan ajarkan kepada mereka untuk senantiasa pegang teguh agama ini sampai ajal menjemput kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.